أولا وأولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه ومن تبعه المحتدون amma ba'du. Yang Allah muliakan, yang Allah hormati, Syekhina wa Rabbi Wahida Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib Sayyidi Al-Ustaz Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Abdul, yang meskipun jasad beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, akan tetapi hati beliau hadir di tengah kita. Dan juga orang tua kita, guru kita Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Ta'al bin Marzuka, dan juga Al-Habib Saleh bin Abdul Muttalib Hashim, dan juga para habaib dan syaraib yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah jaga habaib kita, Allah menjaga habaib kita, Allah permudahkan langkah mereka di dalam dakwah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan Allah permudah segala urusannya, urusan dunia, agama dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada alim ulama, kepada masyarakat, bil khusus para asatidz, akhirah walillah, Ustaz Muhammad Musawir, dan juga akhirah walillah Ustaz Muhammad Khairul Nasir, dan juga jajaran pengurus Masjid Rawdatul Jannah, dan juga jajaran pengurus Majelis Ahbabul Mustafa Kota Baru. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua, Allah permudahkan langkah-langkah mereka di dalam syiarnya Allah. Jangan kalah dikatakan inna min sya'airillahi taqwal qulub, sesungguhnya sebagian daripada syiarnya Allah itu termasuk takwa yang berbangsa hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunia, agama dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya ulun kurang pantas kalau dikatakan memberi nasihat. Ulun berbicara di hadapan tiang-tiang bertaat iktisalil awamir, karena mengikuti perintah dari guru kita Amr bin Syekhina Rasulullah. Perintah guru kita di atas kepala kita, perintah dari Habib Ta'al bin Marzuka. Dan ini jadi pengingat diri ulun pribadi, dan juga ada manfaat untuk yang berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersatu di tempat yang penuh barokah ini, tempat yang mulia, jadi masjid. Karena dikatakan ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid atau tempat ibadah, dan seburuk-buruk tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Jadi mulai sekarang ini bisa untuk introspeksi diri. Yang biasanya jarang ke masjid tapi suka ke pasar, dikurangi. Karena apa? Karena pasar tempatnya tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mendapatkan ilmu. Kita bersyukur kepada Allah karena Nabi sampai kepada kita. Banyak orang yang terdapatkan Nabi, tapi kita di sini semua berkumpul sebagai bentuk upaya rasa syukur kita atas sampainya Nabi kepada kita. Dalam artian kata, ajarannya Nabi sampai kepada kita. Meskipun
Al-Quran yang 30 juz turun di negara Arab, diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, jumlahnya 30 juz. Sampai ke Indonesia ada yang cuma kebagian Yasin. Dari 30 juz ada yang cuma kebagian Qul huwallahu ahad. Dari 30 juz ada yang cuma kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu disyukuri. Artinya Nabi sampai kepada kita. Dalam sholat ada yang sampai 5 waktu. Di Arab turun sekian banyak sholat, diwajibkan sholat 5 waktu. Sekian banyak sholat sunnah, sholat yang wajib diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan kepada kita. Sampai ke Indonesia, sampai tempat kita, ada yang meskipun sebagian sholat setahun sekali, cuma sholat hari lagi. Alhamdulillah, syukuri. Tapi proses itu melanjutkan ke depannya, harus ada perbaikan diri. Dari sekian banyak sholat, ada yang cuma kebagian sebulan sekali, sholat Jumat. Itu kalau dia sholat Jumat, karena sholat Jumat. Nah, ada yang cuma kebagian sholat, melaksanakan sholat wajib, tapi yang disukainya cuma sholat maghrib. Subuh, Isya, Zuhur, Asar, tapi mengetahui itu tunjukkan rasa syukur kita bahwa Nabi sampai kepada kita. Tapi bukan berarti seperti ini lalu menyepelekan sholat, menyepelekan belajar ngaji, menyepelekan membaca Al-Quran. Semuanya diupayai, diusahakan untuk menjaga. Nabi mengajarkan hadis, meninggalkan hadis. Alhamdulillah sampai kepada kita. Meskipun di Indonesia ini ada yang cuma kebagian 2. Yang satu kebagian hadis kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalah benar. Setiap perbuatan bid'ah itu buruk. Dan setiap perbuatan buruk itu punya neraka. Dan dalam diri bagian satunya kebagian hadis innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah artinya sampai harus sekali. Meskipun kita tidak mengamalkan hadis yang pernah yang perlu ditatin dolar. Ya, ulama kita mengajarkan bid'ah itu ada 2. Bid'ah mahmudah, bid'ah dolar. Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tidak terpuji. Contohnya hadir maulid. Ini bid'ah mahmudah. Siapa yang mengatakan bahwa maulid ini haram? Maulid bid'ah, tidak boleh diamalkan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk melaksanakan maulid. Apa buktinya? Buktinya bahwa Nabi SAW setiap hari Senin dia itu melaksanakan puasa sunnah. Karena apa? Karena Nabi yang biasanya ingin mendapatkan keberkahan di hari kelahirannya. Ini menunjukkan Nabi mengajarkan kita untuk memperingati maulid. Saudara kita yang melarang maulid mungkin karena dia cuma kebagian paham hadis yang satu lagi. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah. Ada yang baru-baru ini tokoh agama viral karena banyak pengikut jamaahnya, banyak ya. Dikatakan apa? Dikatakan katanya ada kebiasaan sekarang saudara tetangga kita, katanya tokoh masyarakat mereka menyatakan tetangga kita kalau yang sholat maghrib penyanyian di masjid. Orang berpikir dikatakan penyanyian. Alasannya apa? Nabi dulu tidak pernah melakukan zikir jamaah, tidak pernah zikir bareng-bareng Nabi. Setelah sholat selesai, disambut. Jadi masalah zikir kok disebut sampai nyanyi, ini kita telah sholat.
Kenapa kita diajarkan oleh ulama kita setelah sholat membaca zikir, baca wirid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dibaca nyaring-nyaring berjamaah supaya kawak menambal kekocokan sholat kita. Tiap yakin sholat tiap dari awal mulai sampai Allahu Akbar, khusyuk dari awal sampai akhir sampai salam ingat sama Allah. Kata saya ketika takbir Allahu Akbar, sebelum takbir ada saya bisa mengingat ya Allah, kayak orang bayar utang, ya Allah cicilan motor, ya Allah belum beri duit ini, ya Allah susah anak belum terbuka, kan ada pikiran. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, ya cicilan motor, uswana, ini sebagainya saya. Nah, ulama kita mengajarkan setelah sholat dia jadi untuk berzikir. Yang paling pertama adalah istighfar, meminta ampun sama Allah atas kelalaian kita. Karena jauh zaman Nabi sama kita. Kalau sahabat dulu, masya Allah, Nabi kita kenapa diturunkan di Mekah, dilahirkan di kota Mekah.